Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizky Nur Syabani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Ki Haji Ahmad Siddiq, Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis. Menurut Socrates, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami alam, hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budinya. Berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia dan terdiri dari filosof dan sophia. Filosof artinya cinta atau sahabat, sedangkan sophia artinya kebijakan. Dengan demikian, pengertian filsafat adalah cinta akan kebijakan atau cinta akan kebenaran, yang di dalam hal ini kebenaran itu adalah ilmu pengetahuan. Secara umum, filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan sesuatu. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat umum. Suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat umum yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Yang kedua, ruang lingkup filsafat. Segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar adanya, baik material konkret maupun non material abstrak. Nah, ruang lingkup filsafat memiliki 3 komponen. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagaimana keberadaannya. Sedangkan epistemologi yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasarnya serta pengertiannya. Kalau aksiologi ialah teori tentang nilai atau cabang filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut sehingga mendalami dulu dasar-dasar dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita bahas filsafat dan ilmu agama. Adapun perbedaan dari antara mereka. Ilmu pengetahuan bersifat informasional dan analitis untuk bidang-bidang tertentu. Tetapi filsafat tidak sekedar memberikan informasi dan kehidupan hanya menjadi satu bagian saja yang harus dikaitkan dengan pengetahuan lainnya. Sedangkan hubungan antara filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat agama adalah filsafat dan ilmu dapat membantu menyampaikan lebih lanjut ajaran agama kepada manusia. Filsafat membantu agama dalam mengartikan teks-teks sucinya. Filsafat membantu dalam memastikan arti objektif tulisan wahyu. Filsafat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru. Ilmu filsafat dan agama memiliki ketertarikan dan saling menunjang bagi manusia. Ketertarikan itu terletak pada 3 komponen utama. Yang pertama adalah akal, budi. Yang ketiga adalah rasa serta keyakinannya. Selanjutnya kita mempelajari dengan filsafat barat dan alirannya. Dalam filsafat barat memiliki 2 zaman, yaitu zaman klasik dan zaman modern. Zaman klasik filsafat, terutama pada zaman barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Tokoh-tokoh filosof yang terkenal pada masa klasik antara lain: 1. Socrates. Menurut Socrates, pengetahuan dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang konkret dan beragam corak, namun masih termasuk dalam jenis yang sama. Yang kedua yaitu Plato pada tahun 4427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato adalah murid setia Socrates. Titik tolak pemikiran filsafatnya adalah menentukan mana yang paling benar, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pengetahuan indera yang berupa ubah atau yang disebut Heraklitos, atau pengetahuan yang didapatkan dari akal tetap, yaitu Parmenides. Plato menyebutkan di dalam negara ideal terdapat 3 golongan. Yang pertama, pemerintah sebagai golongan tertinggi atau para penjaga dan para filsuf. Yang kedua,
Prajurit sebagai golongan pembantu yang menjaga keamanan negara dan ketaatan warga. Yang ketiga, polis atau golongan rakyat biasa yang bertugas memikul ekonomi negara. Contohnya seperti petani, pedagang, dan tukang. Selanjutnya adalah Aristoteles dari tahun 322 sebelum Masehi sampai 348 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika yang disebut sebagai analitika dan etika. Di bidang ilmu pengetahuan, Aristoteles membagi ilmu pengetahuan menjadi tiga, yaitu satu, pengetahuan praktis, etika dan politik. Yang kedua, ilmu pengetahuan produktif, teknik dan kesenian. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teoretik, fisika, matematika dan metafisika. Masuk pada zaman pertengahan. Filsafat pada abad pertengahan disebut filsafat skolastik. Kata skolastik berasal dari kata school yang berarti sekolah. Pada masa ini biasanya disebut masa kegelapan karena pada masa itu gereja membelenggu kehidupan manusia, masyarakat tidak lagi diberi kebebasan dalam berpikir untuk mengembangkan potensinya. Semua hasil pemikiran manusia atau masyarakat selalu diawasi oleh gereja. Kalau ada pemikiran yang menyimpang dari gereja, maka akan mendapatkan hukuman yang berat. Filsafat pada abad pertengahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu awal skolastik, kejayaan skolastik, dan akhir skolastik. Awal skolastik, Sutarjo Wirahimadja mengatakan bahwa pada zaman ini berhubungan dengan terjadinya perpindahan penduduk, yaitu perpindahan bangsa Hun dari Asia ke Eropa, sehingga bangsa Jerman pindah melewati perbatasan Kekaisaran Romawi yang secara politik sudah mengalami kemerosotan. Walaupun demikian, masa itu merupakan kebangkitan pemerintahan abad pertengahan yang mana sebelumnya merosot karena kuatnya dominasi golongan gereja. Tokoh-tokoh filsafat pada masa ini adalah satu, Agustinus dari tahun 430 sebelum Masehi sampai 354 sebelum Masehi. Yang kedua, Santo Anselmus dari tahun 1109 sampai 1033 sebelum Masehi, dan Peter Abelardus dari tahun 1079 sebelum Masehi sampai 1142 sebelum Masehi. Selanjutnya pada kejayaan skolastik di tahun 1200 sampai 1300 sebelum Masehi. Pada masa ini bukan hanya filsuf Kristiani saja yang berkembang, tetapi juga pemikiran pada masa ini dipengaruhi oleh filsuf Islam. Masa ini juga disebut dengan masa berhubungan dengan muncul universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Tokoh yang paling terkenal pada masa ini adalah Thomas Aquinas dari tahun 1225 sebelum Masehi sampai 1274 sebelum Masehi. Selanjutnya pada masa akhir skolastik di tahun 1300 sampai 1450 Masehi. Runtuhnya masa skolastik ditandai dengan pemikiran William Occam tahun 1282 sampai 1349 dengan tulisan-tulisan menyerang kekuasaan gereja dan teologi Kristen. William Occam merasa membela agama dengan menceraikan ilmu dari teologi. Tuhan harus diterima atas dasar keimanan, bukan dengan pembuktian, karena kepercayaan teologis tidak dapat mendemonstrasikan. Masuk pada zaman modern. Zaman modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini rasionalisme semakin kuat. Dari sudut pandang sejarah filsafat barat melihat bahwa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosof barat. Sejarah filsafat pada modern ini dibagi dalam tiga zaman atau tiga periode, yaitu zaman Renaissance atau Renaissance, zaman pencerahan budi Aufklärung, dan zaman romantik, khususnya periode idealisme Jerman. Ada beberapa tokoh menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Mereka adalah Leonardo da Vinci,
Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Sedangkan Francis Bacon merupakan filsuf yang meletakkan dasar filosofisnya untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa filsafat modern ini, terdapat beberapa aliran yang berkembang pada masa itu, yaitu 1. Idealisme. Idealisme adalah suatu ajaran atau faham, aturan aliran yang menganggap bahwa realitas ini terjadi atas roh-roh atau sukma atau jiwa. Yang kedua, materialisme. Materialisme merupakan faham atau aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau nature, alam, dan dunia fisik adalah satu. Dualisme. Dualisme adalah ajaran atau aliran atau faham yang memandang alam ini terjadi atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Yang keempat, empirisme. Aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan terbentuk dari pengalaman. Dalam konteks sosiologi, empirisme menjelaskan bahwa pengetahuan dan ilmu yang dimiliki manusia terbentuk dari pengalamannya di lingkungan sosial. Yang kelima, rasionalisme. Rasionalisme adalah merupakan faham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Yang keenam, fenomenalisme. Secara harfiah, fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Institusionalisme adalah suatu aliran atau faham yang menganggap bahwa intuisi atau naluri adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Yang ke-9, realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Yang ke-9 ada pragmatisme. Secara bahasa, kata pragmatis adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu pragmata, yang artinya tindakan atau perbuatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti pragmatisme adalah bersifat praktis atau lebih mementingkan nilai kepraktisan dan kegunaannya. Pragmatisme juga diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan berhubungan dengan teori pragmatisme. Jelaslah bahwa yang dimaksud pragmatis adalah suatu konsep atau penilaian yang hanya melihat dari segi kepraktisan dan manfaatnya. Yang ke-10, yang terakhir, ada namanya positifisme. Positifisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua diadakan pada masa empiris. Filsafat hukum merupakan objek materi filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada katanya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan kaitan dengan ilmu hukum. Tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum atau dogmatika hukum. Hukum pada dasarnya merupakan peta jalan, roadmap menuju kebahagiaan. Hukum merancang atau memetakan arah yang harus diambil manusia dalam perbuatan. Konsep hukum yang adil menaruh perhatian besar pada hubungan antara hukum dengan moralitas. Hal ini disebutkan bahwa hukum terjadi aturan dan ukuran perbuatan yang mengarah atau melarang manusia berbuat. Teori hukum mengambil kategori intelektualnya dari filsafat dan cita-cita keadilannya dari teori politik. Dogmatika hukum sebagai ajaran hukum juga sering disebut ilmu hukum dalam arti sempit, bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi, dan dalam arti tertentu juga menjelaskan hukum positif yang berlaku. Kamu nanya.